Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri Warung Rokok Mbak Yanti di Depan Rumah Kosong. Sebut saja namanya Mbak Yanti, seorang perempuan yang pernah menjalani kehidupan penuh perjuangan bersama suaminya, Mas Darmo. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk menjalankan sebuah usaha kecil bersama. Usaha itu berupa warung semi permanen yang menjual berbagai kebutuhan ringan seperti rokok, roti, minuman dingin, dan makanan kecil lainnya. Warung tersebut menggunakan gerobak besar yang sebenarnya bisa dipindahkan, namun ukurannya yang lumayan besar membuatnya lebih praktis untuk diletakkan di satu tempat. Gerobak itu sekaligus berfungsi sebagai tempat beristirahat, bahkan satu orang bisa tidur di dalamnya dengan cukup nyaman. Pemandangan seperti ini tentu sudah akrab bagi banyak orang. Warung kecil di pinggir jalan yang menjadi sumber penghidupan bagi mereka yang gigih berjuang. Pada masa itu Mbak Yanti dan Mas Darmo masih pengantin baru dan belum dikaruniai anak. Usaha tersebut menjadi tumpuan hidup mereka. Mas Darmo sudah terbiasa menjalani pekerjaan seperti ini sejak lama, sedangkan Mbak Yanti yang sebelumnya tidak begitu paham dunia usaha, mulai belajar dan mendampingi suaminya dengan penuh semangat. Mereka bekerja keras, berbagi tugas, dan berjuang mencari nafkah bersama. Ketika usaha di tempat lama dirasa kurang menguntungkan, mereka memutuskan untuk pindah ke lokasi yang baru. Pada suatu hari, Mbak Yanti mengungkapkan idenya kepada Mas Darmo. Ia merasa bahwa lokasi usaha mereka yang sekarang sudah tidak strategis lagi. Menurutnya, tempat itu mulai sepi dan persaingan semakin ketat karena munculnya beberapa warung serupa di sekitar mereka. Ia menyarankan agar mereka mencari tempat yang lain yang lebih ramai. Awalnya Mas Darmo kurang setuju dengan ide tersebut. Baginya, pindah tempat bukanlah keputusan mudah. Terlebih lagi mereka sudah memiliki beberapa pelanggan tetap. Namun, penurunan jumlah pembeli yang terus terjadi membuat Mas Darmo mulai mempertimbangkan saran istrinya. Setelah berpikir matang selama beberapa hari, ia pun akhirnya setuju untuk mencoba mencari lokasi baru. Mas Darmo pun mulai berburu tempat yang cocok untuk usaha mereka. Mencari lokasi yang sesuai bukanlah perkara gampang. Ia harus menemukan tempat yang bisa ditinggalkan gerobaknya selama 24 jam tanpa khawatir soal keamanan. Tantangan berikutnya adalah fasilitas sehari-hari seperti mandi dan mencuci yang tentu akan sulit jika lokasinya terlalu terpencil. Selain itu, tak semua orang bersedia meminjamkan halaman rumah mereka untuk digunakan tempat usaha. Beruntung Mas Darmo sudah cukup berpengalaman. Ia tahu triknya mencari tempat-tempat yang tidak berpenghuni atau lokasi yang tampaknya tidak dimiliki oleh siapapun. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya Mas Darmo menemukan sebuah lokasi yang menurutnya ideal. Tempat itu berada di dekat sebuah perempatan kecil, bukan jalur utama, tetapi cukup ramai saat sore hingga malam hari. Lalu lintas di sana masih cukup padat hingga pukul 9 atau 10 malam. Di lokasi tersebut ada sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di depan sebuah rumah besar yang tampak kosong. Rumah itu memiliki pagar tinggi lebih dari 2 meter, menambah kesan bahwa rumah tersebut sudah lama tidak dihuni. Mas Darmo merasa tempat itu cukup strategis. Ia pun segera memberitahu istrinya tentang penemuan tersebut. Malam harinya, setelah selesai berjualan, mereka berdua berjalan menuju lokasi yang dimaksud Mas Darmo. Mbak Yanti langsung merasa bahwa tempat itu memang bagus. Ia menyukai suasana di sana dan yakin lokasi tersebut akan membawa keberuntungan bagi usaha mereka. Menurutnya daerah itu cukup ramai pada waktu-waktu tertentu dan ia juga cukup mengenal wilayah tersebut. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk segera pindah ke lokasi itu. Singkat cerita, proses perpindahan pun selesai dan mereka pun akhirnya menetap di bawah pohon besar itu. Gerobak mereka dipasang dengan rapi, dilengkapi dengan terpal sebagai atap tambahan. Terpal itu cukup besar, membentang di sekitar gerobak sebagai pelindung dari panas matahari hujan.
Setiap malam Mas Darmo biasanya tidur di bawah terpal, sementara Mbak Yanti memilih beristirahat di dalam gerobak. Setelah pindah ke tempat baru, Mbak Yanti dan Mas Darmo mulai menjalankan usaha mereka dengan penuh semangat. Beberapa hari pertama di sana terasa cukup menjanjikan. Suasana di lokasi tersebut memang lebih ramai dibandingkan tempat sebelumnya. Mbak Yanti menyadari hal itu lebih cepat daripada suaminya. Ia berkata kepada Mas Darmo bahwa ini adalah keputusan yang tepat, karena di sekitar situ terdapat banyak rumah penduduk dan sebuah sekolah, membuat arus orang yang lalu lalang cukup padat, terutama di sore hingga malam hari. Mas Darmo pun akhirnya mengakui bahwa ide istrinya itu benar. Penghasilan mereka selama seminggu pertama di sana meningkat tajam, bahkan hampir 2 kali lipat dari biasanya. Barang dagangan seperti roti dan minuman cepat habis setiap harinya. Namun, di tengah rasa senang itu, sebuah kejanggalan mulai terlintas di pikiran mereka. Suatu malam, Mas Darmo merenung sejenak dan mengutarakan pemikirannya kepada istrinya. Ia bertanya, apakah selama ini Mbak Yanti pernah melihat ada orang yang keluar masuk rumah besar di belakang mereka? Mbak Yanti terdiam sejenak, lalu menggeleng. Ia mengakui bahwa selama mereka berjualan di sana, ia sama sekali belum pernah melihat aktivitas apapun dari dalam rumah itu. Rumah tersebut tampak sunyi dan selalu tertutup. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah rumah itu kosong atau memang tidak berpenghuni. Rasa penasaran semakin besar ketika beberapa pelanggan yang datang ke warung mereka menanyakan asal-usul mereka. Seorang pria paruh baya yang tinggal tidak terlalu jauh dari situ akhirnya menjawab rasa ingin tahu mereka. Mas Darmo memberanikan diri bertanya tentang pemilik rumah besar tersebut. Pria itu menjelaskan bahwa rumah tersebut memang sudah lama kosong. Ia sendiri tidak tahu pasti siapa pemiliknya, hanya mendengar bahwa rumah itu sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Mas Darmo merasa lega mendengar penjelasan itu. Ia segera menceritakan kepada istrinya bahwa rumah besar di belakang mereka adalah rumah kosong. Mbak Yanti pun mengangguk dan merasa wajar jika suasana di rumah itu selalu senyap. Setelah itu mereka tidak terlalu memikirkannya lagi dan memilih untuk tetap fokus pada usaha mereka. Namun sesuatu yang aneh terjadi pada malam Jumat Kliwon sekitar 10 atau 11 hari setelah mereka menempati tempat tersebut. Malam itu suasana terasa berbeda. Sejak sore hujan gerimis turun membasahi jalanan dan menciptakan hawa dingin yang menyelimuti kawasan itu. Biasanya meski malam sudah cukup larut, masih banyak orang berlalu lalang di depan warung mereka. Namun kali ini suasana terasa sangat sepi. Tidak ada lagi suara langkah kaki atau percakapan dari para pejalan kaki yang biasanya memenuhi jalanan hingga larut malam. Malam itu Mbak Yanti merasa ada yang janggal. Dia menatap jalan yang lengang sambil berbisik kepada suaminya bahwa suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Mas Darmo mengangguk pelan, lalu menyarankan agar mereka menutup warung lebih awal. Suasana yang terlalu sepi membuatnya merasa kurang nyaman. Mbak Yanti setuju dan memutuskan untuk beristirahat. Mas Darmo memintanya untuk masuk ke dalam gerobak dan beristirahat terlebih dahulu, sementara ia akan tetap berjaga sebentar lagi. Mbak Yanti pun masuk ke dalam gerobak, menggelar tikar kecil yang biasa ia gunakan untuk tidur. Di dalam gerobak yang sempit namun cukup nyaman itu, ia merebahkan tubuhnya. Matanya menatap langit-langit gerobak yang terbuat dari kayu, mendengarkan suara rintik hujan yang jatuh di atas terpal. Meski suasana di luar begitu sunyi, Mbak Yanti berusaha memejamkan matanya dan beristirahat. Mas Darmo di sisi lain masih duduk di luar gerobak, menikmati suasana malam yang lebih sepi dari biasanya. Ia duduk santai di kursi yang terbuat dari ban bekas, dengan segelas kopi di tangannya dan rokok yang mengepul di antara jemarinya. Suasana begitu tenang, hanya suara rintik sisa gerimis yang terdengar samar di kejauhan. Pandangannya menerawang ke jalan yang lengang, pikirannya melayang entah kemana. Malam itu terasa aneh, tidak seperti biasanya. Tetapi Mas Darmo memilih untuk menikmati momen tersebut. Ia menarik nafas panjang, kemudian membuang asap rokoknya perlahan-lahan tenggelam dalam lamunannya. Tiba-tiba,
Telinganya menangkap suara samar seperti pintu yang dibuka. Bunyi itu terdengar jelas meski tidak terlalu kencang. Mas Darmo tertegun sejenak. Awalnya ia mengira mungkin hanya salah dengar. Ia tetap duduk di kursinya, tidak terlalu memikirkan suara tersebut. Namun, beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti pintu yang ditutup dengan agak kasar. Bunyi kayu yang beradu itu membuatnya semakin yakin bahwa suara tersebut berasal dari rumah kosong di belakang mereka. Ia menoleh ke arah sumber suara, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pandangannya terhalang oleh tanaman liar dan rerumputan yang tumbuh di sekitar rumah. Rumah besar itu memang terlihat menyeramkan, apalagi dengan tanaman liar yang membuat suasana semakin terasa tidak terawat. Mas Darmo hanya bisa melihat samar-samar dari tempatnya duduk. Ia tidak terlalu memaksakan diri untuk memastikan, berpikir mungkin itu hanya angin atau suara lainnya. Saat ia mencoba menenangkan diri, suara lain kembali terdengar, kali ini lebih keras. Bunyi pagar besi yang didorong terdengar berderit. Mas Darmo kembali menoleh. Suaranya jelas datang dari arah gerbang rumah besar itu. Ia mencoba mengintip, namun pandangannya kembali terhalang oleh tumpukan dus-dus yang ada di sekitar sana. Ia mulai merasa penasaran, tetapi tetap berusaha berpikir logis. Barangkali itu pemilik rumah yang akhirnya datang setelah sekian lama, pikirnya. Ia memilih untuk tidak terlalu memusingkan hal tersebut, meski rasa ingin tahunya belum sepenuhnya hilang. Ia kembali duduk, sesekali melirik ke arah gerobak untuk memastikan bahwa Mbak Yanti sudah tertidur pulas. Istrinya tampak lelap, bahkan terdengar suara napasnya yang teratur dari dalam gerobak. Mas Darmo merasa lebih tenang meski pikirannya masih dipenuhi oleh keingintahuan tentang rumah besar itu. Ia kembali ke kursinya, mencoba menikmati kopi yang mulai mendingin, ketika tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran seorang perempuan. Perempuan itu muncul begitu saja di depannya, seorang ibu-ibu berusia sekitar 50 tahun. Sosoknya cukup mencolok, tubuhnya gemuk, wajahnya segar, dan ia mengenakan daster bermotif bunga dengan warna yang cukup terang. Di atas dasternya ia mengenakan sweater. Yang terlihat sedikit usang. Rambutnya hitam legam, hampir terlalu hitam untuk usianya, seperti habis disemir. Mas Darmo sempat berpikir, mungkinkah perempuan ini pemilik rumah besar di belakang mereka? Ia merasa aneh, tetapi berusaha tetap tenang. Perempuan itu tersenyum ramah lalu bertanya, apakah ada minuman dingin yang tersedia di warung mereka? Mas Darmo mengangguk sambil menunjuk ke arah kotak pendingin di samping gerobak, memberitahu bahwa ada beberapa teh botol dingin di sana. Perempuan itu berjalan mendekat dan mengambil satu botol. Mas Darmo memperhatikan perempuan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia berusaha menebak-nebak siapa sebenarnya perempuan ini. Mungkinkah ia pemilik rumah besar itu? Perempuan itu terlihat santai, bahkan sempat mengucapkan terima kasih dan berkata, ingin minum teh di sana. Ia duduk di kursi panjang di sebelah kiri gerobak, menikmati minumannya dengan tenang. Mas Darmo pun kembali duduk di kursinya, masih mengamati perempuan itu dengan pandangan penuh tanda tanya. Ia tetap berada di bawah terpal, sambil sesekali melirik ke arah ibu-ibu yang masih duduk di kursi panjang di sebelah gerobak. Perempuan itu tampak santai, menikmati malam sambil meneguk minuman dari botol di tangannya. Mas Darmo memperhatikan dengan seksama. Dari sudut pandangnya, ia bisa melihat lutut perempuan itu yang sesekali tampak di balik dasternya yang bergerak. Perempuan itu terus meminum minuman dari botol yang diambil dari box pendingin di samping gerobak. Bunyi botol yang dibuka dan ditutup bergema pelan di antara keheningan malam, membuat Mas Darmo semakin penasaran. Suara botol yang beradu terdengar lagi ketika ibu itu meletakkan botol kosongnya dan mengambil botol baru dari dalam box. Mas Darmo mulai menghitung dalam hati. Ia menyadari bahwa ibu itu sudah meminum beberapa botol minuman dan jumlahnya terus bertambah. Ia sempat berpikir bahwa ibu itu mungkin sangat haus. Ketika bunyi botol dibuka lagi untuk keempat kalinya, Mas Darmo mencoba menenangkan pikirannya.
tetapi rasa penasarannya semakin besar. Ia pun memutuskan untuk berdiri dan berjalan ke depan gerobak, berpura-pura melihat jalan. Dari sudut matanya, ia tetap memperhatikan ibu itu. Perempuan tersebut tidak mengajaknya berbicara sama sekali, hanya terus minum dengan tenang. Mas Darmo kembali ke tempat duduknya, tetap melirik ke arah box pendingin. Ia melihat botol-botol kosong yang semakin banyak jumlahnya, dan hampir semua botol yang ada di dalam box sudah dibuka. Bunyi khas dari sedotan yang menyedot botol kosong terdengar jelas ketika ibu itu meminum sampai tetes terakhir. Mas Darmo tahu pasti bahwa minuman tersebut sudah habis. Tetapi perempuan itu hanya menaruh botol kosongnya kembali ke dalam box, lalu mengambil botol baru. Ia terus melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa henti. Mas Darmo mulai merasa tidak nyaman, dan rasa aneh di hatinya terus bertambah seiring dengan jumlah botol yang diminum ibu itu. Ketika jumlah botol yang diminum sudah lebih dari 10, Mas Darmo merasa tidak bisa diam lagi. Ia mendekati perempuan itu dengan hati-hati sambil menatap tumpukan botol kosong. Ia bertanya pelan kepada perempuan itu di mana ia tinggal. Perempuan itu berhenti sejenak, lalu menoleh dengan gerakan yang sangat pelan. Tatapannya membuat bulu kuduk Mas Darmo meremang. Mata perempuan itu menatapnya tajam, namun tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, perempuan itu tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang tenang bahwa ia tinggal di rumah besar di belakang mereka. Mas Darmo terkejut mendengar jawaban itu. Ia langsung berpikir, mungkin perempuan ini adalah pemilik rumah besar yang selama ini mereka kira kosong. Namun, perempuan itu tidak melanjutkan penjelasannya. Ia hanya tersenyum, kemudian kembali meneguk minumannya dengan tenang. Mas Darmo masih berdiri di tempatnya, memperhatikan bagaimana ibu itu mengambil botol baru lagi, memasukkan sedotan yang sama ke dalamnya, lalu meminumnya seperti sebelumnya. Bunyi dari sedotan yang menyedot minuman terdengar jelas di telinga Mas Darmo. Ia mencoba untuk tetap tenang, meski rasa takut mulai merayapi tubuhnya. Dengan suara bergetar, Mas Darmo bertanya, apakah perempuan itu tidak merasa kenyang setelah meminum begitu banyak minuman? Perempuan itu berhenti minum sejenak, lalu menoleh lagi ke arahnya. Senyum yang sama masih terpampang di wajahnya. Ia hanya menjawab singkat bahwa ia belum merasa kenyang, lalu kembali menatap jalan sambil meminum minumannya dengan pelan-pelan. Tiba-tiba perempuan itu bertanya dengan suara datar, apakah istri Mas Darmo sudah tidur? Pertanyaan itu membuat Mas Darmo merinding, tetapi ia tetap berusaha bersikap biasa. Ia mengangguk pelan dan menjawab bahwa istrinya memang sudah tertidur di dalam gerobak. Meski ada rasa takut yang mulai muncul, Mas Darmo tetap mencoba menahan dirinya agar tidak terlihat panik. Baginya, sosok perempuan itu terlihat seperti orang biasa. Tidak ada yang terlalu menyeramkan dari penampilannya. Wajahnya pun terlihat normal, bukan sosok menakutkan seperti dalam cerita-cerita mistis. Hanya satu hal yang membuat Mas Darmo terasa ada sesuatu yang salah. Perempuan itu minum terlalu banyak, jauh lebih banyak daripada manusia pada umumnya. Mas Darmo yang masih berdiri sambil menghisap rokoknya mencoba mencairkan suasana dengan berbasa basi. Ia berkata kepada perempuan itu bahwa biasanya daerah tersebut sudah sepi menjelang malam. Namun perempuan itu justru menanggapi dengan nada santai bahwa malam itu masih ramai. Jawaban itu membuat Mas Darmo terdiam sejenak. Ia menatap jalanan yang kosong di depannya. Tak ada satupun orang yang lewat. Ia memastikan kembali bahwa memang sudah tidak ada aktivitas di sekitar mereka. Tetapi perempuan itu tetap bersikeras bahwa suasana masih ramai. Perempuan itu bahkan menambahkan bahwa mungkin Mas Darmo tidak bisa melihatnya, tetapi dirinya bisa. Ia menunjuk ke suatu arah dengan gerakan santai, mengatakan bahwa keramaian masih terjadi di sana. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa atau apa yang sebenarnya ia maksud. Mas Darmo merasa bulu kuduknya mulai meremang. Ia kembali duduk di kursinya, mencoba mencerna perkataan perempuan itu. Sambil berpikir,
Ia tetap memperhatikan gerak-gerik perempuan yang terus membuka botol-botol minuman. Bunyi botol yang berbenturan terdengar berulang-ulang, menciptakan irama aneh yang terasa ganjil di telinga Mas Darmo. Ia bingung dan mulai merasa kehabisan bahan pembicaraan, hingga akhirnya perempuan itu bangkit dari tempat duduknya dan meminta agar boks pendingin kedua dibuka. Mas Darmo berjalan mendekat untuk membukakan boks tersebut. Saat ia berada lebih dekat, hidungnya menangkap aroma yang tidak sedap. Bau yang tajam menyeruak seperti bau tubuh seseorang sudah lama tidak mandi. Bau itu membuat Mas Darmo terasa mual. Ia buru-buru membuka boks kedua, berharap bisa segera kembali menjauh. Namun, yang membuatnya terkejut adalah semua botol di dalam boks pertama ternyata sudah kosong. Tutupnya berserakan, beberapa botol bahkan tergeletak dalam posisi miring. Tidak ada satupun yang tersisa. Ia membuka boks kedua dengan perasaan was-was, lalu mempersilahkan perempuan itu mengambil minuman yang diinginkannya. Meski rasa takut mulai menguasai dirinya, Mas Darmo tetap mencoba berpikir logis. Ia berharap setidaknya perempuan itu membayar semua minuman yang telah diambil. Ia buru-buru kembali ke arah gerobak mendekati Mbak Yanti yang masih tertidur. Ia mengetuk gerobak dengan pelan, membangunkan istrinya dengan hati-hati. Mbak Yanti terbangun dalam keadaan setengah sadar. Sedikit bingung saat Mas Darmo menyuruhnya untuk keluar dari gerobak. Ia memberi isyarat agar istrinya tetap tenang dan mengikutinya lewat bagian belakang terpal, menghindari pandangan perempuan itu. Setelah mereka berada di belakang gerobak, Mas Darmo menjelaskan kepada Mbak Yanti bahwa ada sesuatu yang aneh. Ia menceritakan bagaimana perempuan tersebut telah meminum hampir seluruh isi boks pertama dan sekarang sedang menghabiskan minuman di boks kedua. Mbak Yanti terkejut mendengar cerita suaminya. Ia mencoba memastikan jumlah yang disebutkan Mas Darmo. Tetapi ketika mendengar bahwa semua minuman di dalam boks pertama habis, ia mulai merasa takut. Ia bertanya apakah perempuan itu benar-benar manusia biasa atau bukan. Mengingat perilakunya yang terasa janggal, Mas Darmo meyakinkan istrinya bahwa sosok itu terlihat seperti manusia. Hanya saja ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Ia juga menambahkan bahwa perempuan tersebut mengaku tinggal di rumah besar yang ada di belakang mereka. Namun Mas Darmo mengingatkan bahwa sebelumnya beberapa orang di sekitar sudah memberitahunya bahwa rumah itu kosong dan tidak berpenghuni. Mbak Yanti pun merasa curiga. Ia melirik ke arah rumah besar tersebut dan mengingatkan suaminya bahwa pintu gerbang rumah itu selalu tertutup rapat. Ia meminta Mas Darmo memastikan apakah gerbangnya memang terbuka. Dengan rasa penasaran yang membuncah, Mas Darmo berjalan mendekati gerbang. Ia memegang gerbang tersebut dan terkejut ketika mendapati bahwa gemboknya masih tergantung di tempatnya terkunci rapat. Ia memeriksa lebih teliti, memastikan bahwa gembok itu benar-benar belum dibuka. Ia kembali ke Mbak Yanti dan mengabarkan bahwa gerbang itu masih terkunci. Tidak mungkin ada yang masuk atau keluar dari rumah tersebut. Mereka berdua saling bertukar pandang, semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mbak Yanti menunjuk ke arah rumah besar itu, memperhatikan bahwa suasana di dalam rumah benar-benar gelap, tanpa ada satupun cahaya yang menyala. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa tidak mungkin ada yang tinggal di sana. Mas Darmo mencoba menenangkan istrinya, tetapi hatinya sendiri dipenuhi rasa takut. Mereka berdua bingung harus berbuat apa. Setelah beberapa saat mereka memutuskan untuk tetap berada di dekat gerobak, mengawasi keadaan dari kejauhan. Mas Darmo tidak berani kembali ke tempat duduknya. Ia memilih untuk membiarkan perempuan itu melakukan apapun yang diinginkannya dengan dagangan mereka, asalkan perempuan itu tidak melakukan hal yang lebih menyeramkan. Selama sekitar 10 menit, Mas Darmo dan Mbak Yanti berdiri di sisi lain gerobak mereka. Suasana di sekitar warung begitu hening, hanya suara angin malam yang sesekali berdes.
hanya suara angin malam yang sesekali berdesir di antara dedaunan. Mereka berdua terdiam merenung dengan perasaan yang campur aduk. Mbak Yanti akhirnya membuka suara, menyuarakan rasa penasarannya. Ia berkata kepada suaminya bahwa ia ingin melihat lebih jelas seperti apa sosok perempuan yang terus minum itu. Ia melangkah perlahan ke depan, mendekati sisi jalan untuk mencari sudut pandang yang lebih baik. Dari tempatnya berdiri, Mbak Yanti mengintip ke arah perempuan itu. Sosoknya masih duduk di kursi panjang, memegang botol di tangannya, dan terus menenggak minuman tanpa henti. Mbak Yanti mundur kembali ke arah Mas Darmo dengan raut wajah bingung. Ia memberitahu suaminya bahwa perempuan itu masih asik minum. Mbak Yanti mengusulkan agar mereka mendekati perempuan itu dan menanyakan langsung kepada perempuan itu. Mas Darmo ragu-ragu merasa takut, tetapi akhirnya mengikuti ajakan istrinya. Setelah Mbak Yanti berjanji untuk menjadi orang yang berbicara lebih dulu, dengan langkah canggung mereka berdua mendekati perempuan tersebut. Perasaan waspada menyelimuti setiap langkah mereka. Perempuan itu hanya duduk diam dengan tatapan kosong ke arah jalan. Ketika mereka cukup dekat, Mbak Yanti mencoba bertanya dengan nada hati-hati, apakah perempuan itu tidak merasa kenyang setelah meminum begitu banyak minuman? Perempuan itu menoleh perlahan menatap Mbak Yanti dengan tatapan tajam, namun tetap tenang. Ia mengucapkan sesuatu yang membuat Mbak Yanti merinding. "Oh, kamu sudah bangun ya?" Ucapan itu membuat Mbak Yanti terkejut. Mbak Yanti mencoba menenangkan dirinya dan kembali bertanya, apakah perempuan itu tidak merasa penuh setelah minum sebanyak itu? Namun perempuan tersebut tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan seperti menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian perempuan itu berdiri. Ia meletakkan botol terakhir di kursi dan berkata dengan nada dingin bahwa mereka berdua terlalu banyak bicara. Sambil mengucapkan kalimat itu, perempuan tersebut perlahan mendekat ke arah mereka. Mas Darmo dan Mbak Yanti mundur dengan langkah kecil, merasa ada sesuatu yang salah. Tatapan perempuan itu tetap terpaku pada wajah Mbak Yanti, tajam dan tidak bergeser sedikit pun. Meski ekspresinya datar, tatapannya membawa aura mencekam yang sulit dijelaskan. Tanpa peringatan, perempuan itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Tubuhnya mulai berubah. Sosoknya yang semula gemuk mendadak mengecil dan memanjang, berubah menjadi makhluk hitam kurus dengan wajah yang sulit dikenali. Kulitnya tampak gelap dan kering, matanya merah menyala di tengah kegelapan malam. Mbak Yanti terperanjat. Ia teringat pernah melihat sosok menyeramkan seperti kuntilanak dan pocong sebelumnya. Tetapi kali ini makhluk di hadapannya jauh lebih nyata dan dekat. Mas Darmo langsung menarik istrinya ke belakang, menyuruhnya untuk mundur secepat mungkin. Ketika mereka bergerak mundur, makhluk itu melompat ke atas dengan gerakan yang tidak wajar. Kakinya menendang dahan pohon besar di samping gerobak sebelum ia terbang ke atap rumah besar di belakang mereka. Di atas atap, sosok itu berdiri tegak di ujungnya, menatap mereka dari ketinggian. Matanya yang merah menyala terlihat jelas menembus kegelapan, seperti dua bara api kecil. Mas Darmo dan Mbak Yanti terdiam, tubuh mereka gemetar. Mbak Yanti bergumam pelan bertanya kepada suaminya, "Mas, itu apa? Itu bukan orang kan?" Mas Darmo hanya bisa mengangguk pelan, menyadari bahwa yang mereka lihat bukanlah manusia. Dengan nafas memburu mereka berdua segera masuk ke dalam gerobak. Mas Darmo menutup pintu dengan cepat, mencoba menenangkan istrinya. Namun tidak lama kemudian, suara benda seperti dilemparkan ke atap gerobak mulai terdengar. Bunyi itu menggema di atas mereka. Mbak Yanti ketakutan memegang lengan suaminya dengan erat. Ia bertanya panik apa yang sedang terjadi di luar. Mas Darmo tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berusaha menenangkan istrinya, meski dirinya sendiri ketakutan setengah mati. Suara di atap terus berlanjut, membuat mereka merasa semakin terancam. Mbak Yanti akhirnya berkata bahwa mereka tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Mas Darmo setuju. Ia merasa situasinya sudah tidak aman.
Tanpa berpikir panjang, Mas Darmo dan Mbak Yanti akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat itu secepat mungkin. Mereka berlari terburu-buru ke arah kiri menuju tempat di mana kursi panjang berada. Saat melewati kursi tersebut, pandangan mereka sempat tertuju pada deretan botol kosong yang berserakan. Semua minuman benar-benar habis. Botol-botolnya terbuka dengan tutup yang tergeletak di mana-mana. Mas Darmo sempat ingin terus lari ke arah tersebut, tetapi Mbak Yanti dengan cepat menarik tangannya, mengatakan bahwa arah itu terlalu sepi. Ia mengusulkan untuk berlari ke arah sebaliknya. Meski itu berarti mereka harus melewati rumah besar tempat sosok mengerikan tadi muncul. Dengan nafas terengah-engah, mereka berlari sekuat tenaga melewati rumah yang kini terlihat lebih gelap dan menyeramkan dari sebelumnya. Saat mereka melintasi halaman rumah itu, Mbak Yanti sempat melirik ke atas. Sosok hitam tadi masih berdiri di ujung atap. Tubuhnya membungkuk sedikit, seolah memperhatikan gerakan mereka. Matanya yang merah menyala menembus kegelapan, membuat Mbak Yanti merasa seperti sedang diawasi oleh predator yang siap menerkam kapan saja. Mereka terus berlari, hingga akhirnya sekitar 200 meter dari warung, mereka menemukan beberapa bapak-bapak yang sedang duduk santai bermain catur di bawah lampu jalan yang temaram. Tanpa pikir panjang, Mas Darmo dan Mbak Yanti mendekati mereka dengan wajah panik meminta pertolongan. Para bapak itu langsung berhenti bermain catur, memandang mereka dengan raut penasaran. Salah satu dari mereka bertanya apa yang terjadi, sambil memastikan bahwa Mas Darmo dan Mbak Yanti adalah pedagang yang baru berjualan di tempat itu. Mbak Yanti mau menceritakan semuanya. Mbak Yanti lalu menceritakan semuanya, dari sosok ibu-ibu yang terus minum tanpa henti, hingga bagaimana perempuan itu tiba-tiba berubah menjadi sosok hitam yang mengerikan, dan kini masih berada di atap rumah besar. Para bapak yang mendengarkan cerita itu langsung saling berpandangan dengan wajah serius. Salah satu dari mereka akhirnya membuka suara, menjelaskan bahwa rumah besar itu memang sudah lama kosong. Ia menambahkan bahwa jika Mas Darmo sempat mendengar suara pintu atau gerbang dibuka, kemungkinan besar itu bukanlah manusia. Menurut cerita bapak itu, rumah tersebut dulunya dihuni oleh sebuah keluarga, tetapi sekarang sudah lama tidak ada penghuninya. Sang pemilik rumah tinggal jauh dari situ, dan isu yang beredar tentang rumah itu cukup menyeramkan. Ia menjelaskan bahwa keluarga yang pernah tinggal di sana konon terlibat dalam praktik pesugihan. Menurut rumor, hampir seluruh anggota keluarga tersebut menjadi korban peliharaan gaib yang mereka pelihara, hingga yang tersisa hanya si ibu yang kemudian menghilang tanpa jejak. Beberapa orang percaya bahwa ibu tersebut telah meninggal, sementara yang lain mengatakan bahwa arwahnya masih menghuni rumah itu. Cerita itu membuat Mas Darmo dan Mbak Yanti semakin merinding. Seorang bapak lain menambahkan bahwa mereka bukan satu-satunya yang mengalami kejadian aneh di sana. Ia menceritakan bahwa beberapa waktu lalu ada pedagang nasi goreng yang berjualan di tempat tersebut, tetapi hanya bertahan selama 3 hari. Pada hari pertama mereka mendirikan tenda, lalu mulai berjualan pada hari berikutnya. Anehnya, pada malam kedua, ada seorang perempuan gemuk yang terus memesan nasi goreng tanpa henti hingga lewat tengah malam. Tidak ada pelanggan lain selain perempuan itu yang terus makan dan memesan lagi, hingga akhirnya pedagang tersebut ketakutan dan memutuskan untuk tidak pernah kembali ke sana. Mendengar cerita itu, Mas Darmo merasa bahwa kejadian yang ia alami sangat mirip dengan kisah pedagang nasi goreng tersebut. Ia memberitahu bapak itu bahwa sosok perempuan yang ia lihat memiliki ciri yang sama, berbadan gemuk dengan rambut hitam pekat yang seperti habis disemir. Bapak itu mengangguk, mengatakan bahwa itulah ciri khas dari sosok misterius yang sering muncul di rumah tersebut. Setelah mendengar saran dari para bapak itu, Mas Darmo dan Mbak Yanti akhirnya memutuskan untuk pindah lokasi. Seorang bapak menyarankan mereka untuk pindah ke tempat yang lebih aman, tidak jauh dari situ di halaman milik Pak Haji. Ia bahkan menawarkan untuk mengantarkan mereka ke sana di pagi hari, karena malam sudah terlalu larut.
dan tidak aman untuk kembali ke warung, Mas Darmo dan Mbak Yanti setuju. Mereka menunggu hingga pagi di sana, ditemani obrolan para bapak yang menceritakan lebih banyak kisah misterius tentang rumah besar itu. Saat pagi mulai terang, Mas Darmo dan Mbak Yanti kembali ke warung mereka dengan perasaan waspada. Mereka melihat sekitar. Sosok perempuan itu sudah tidak terlihat lagi, tetapi suasana di sana tetap terasa aneh. Semua minuman di dalam box memang telah habis, bahkan box kedua juga hampir kosong, dan tidak ada satupun yang dibayar oleh perempuan tersebut. Mas Darmo hanya bisa menghela nafas panjang, bersyukur bahwa mereka selamat dari kejadian itu. Siang harinya, mereka mendatangi Pak Haji untuk meminta izin pindah ke halaman miliknya. Pak Haji dengan ramah mengizinkan mereka berjualan di sana. Mas Darmo dan Mbak Yanti segera membongkar tenda dari terpal, memindahkan gerobak mereka ke lokasi baru. Sejak saat itu, mereka berjualan di tempat yang lebih aman dan tidak pernah mengalami kejadian aneh lagi. Beberapa tahun kemudian, usaha mereka berkembang. Mas Darmo dan Mbak Yanti tidak lagi berjualan di gerobak, melainkan membuka toko kelontong kecil yang menjadi sumber penghidupan mereka. Meski begitu, kenangan akan malam menyeramkan di rumah besar itu masih terpatri dalam ingatan mereka sebagai pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.